Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Pada hari ini seluruh kaum muslimin di belahan bumi ini merayakan Hari Raya Idul Adha yang merupakan salah satu dari hari raya umat Islam dari dua hari raya yang ada. Hari Raya Idul Adha merupakan atau dirayakan dalam rangka menelusuri dan mengingatkan kepada kaum muslimin sejarah perjuangan tauhid yang dilakukan oleh kekasih Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang hamba Allah, manusia besar pilihan Allah, yang di masa mudanya telah muncul kecemburuan dalam dirinya terhadap tauhid yang dirusak oleh kaumnya dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala dan menyembah berhala. Bahkan ayahnya adalah seorang pembuat berhala. Maka dari itu pemuda Ibrahim alaihissalam melihat keadaan kaumnya yang menyembah kepada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat. Oleh karena itu beliau bersedih. Maka dari itu beliau kemudian berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih beliau dan menunjukinya kepada jalan yang lurus dan menjadikannya imam dan menjadikan dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Adalah Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan contoh, dan lagi dia senantiasa beribadah menyembah Allah. Hanifan, beliau seorang yang lurus. Walam yakun minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Syakiran li an'umihi, Ibrahim adalah seorang yang amat bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya di dunia ini kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan bahwasanya dia di akhirat kelak termasuk hamba-hamba kami yang saleh. Thumma auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifan, hendaklah engkau mengikuti millah, agama, ajaran Nabi Ibrahim, hanifah,
yang mana dia adalah seorang yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah seorang yang termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Sidang salat Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Perintah Allah kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah Ibrahim, untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam rangka mensyukuri Allah atas berbagai nikmat yang telah dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Karena dengan bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita, kepada hamba-hambanya, sebagaimana janji Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah kepada kalian nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun apabila kalian kufur kepada nikmat-nikmatku, kalian tidak mensyukuri nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Kaum muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mensyukuri nikmatnya, yang dengan nikmatnya, dengan mensyukuri nikmat Allah, kita akan mendapatkan ridhonya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Seandainya kalian, apabila kalian kufur, yakni kepada Allah, kalian tidak mensyukuri Allah, maka sesungguhnya Allah Zat yang Maha Kaya, Dia tidak membutuhkan kamu sekalian. Wala yarda li'ibadihi al-kufra, dan Allah tidak ridha hamba-hambanya berbuat kufur kepadanya. Wa in tashkuru, namun apabila kalian bersyukur, yardahu lakum, niscaya Dia Allah akan ridha kepada kamu sekalian. Maka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha yarda lakum thalathan, sesungguhnya Allah ridha kepada kalian 3 perkara. Wa yaskhatu lakum thalathan, dan Allah marah kepada kalian, benci pada kalian 3 perkara. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha jika kalian beribadah menyembah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa an tansahu liman wallahu Allahu amrakum, dan hendaklah kalian memberi nasihat kepada mereka yang mengurusi urusan perkara-perkara kalian, yang mana Allah memberikan amanah kepada mereka. Wa karihalakum qila wa qala, dan Allah benci kepada kamu sekalian 3 perkara, yaitu mendengar suatu perkataan lalu menyampaikan perkataan itu, menyebarkan perkataan itu kepada yang lainnya. Wa kathratas su'al, banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan harta. Kaum muslimin sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Kekufuran terbesar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melakukan kesyirikan pada Allah Azza wa Jalla, dengan menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Ini adalah perbuatan-perbuatan syirik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesyirikan adalah suatu kezaliman yang amat besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim, beliau wasiatkan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi
Dan ingatlah tatkala Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang besar atau yang amat besar. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak mengampuni seorang hamba yang melakukan kesyirikan jika dia tidak bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Apabila dia mati dalam kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuninya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa man yusyrik billahi, dan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, faqad iftara itsman azima, maka berarti dia telah melakukan satu perbuatan dosa yang amat besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita sebagai umat yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Niscaya Allah akan melindungi kita, Allah akan memelihara kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepada engkau pelajaran-pelajaran yang penting. Ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan menjumpai Allah berada di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau mohon, maka mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Di dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, hadis ini adalah hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan perlindungan Allah, untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah seorang mukmin dia memelihara perintah-perintah Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang dengannya seorang mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla, dan dengannya seorang mendapatkan penjagaan Allah Azza wa Jalla akan dirinya, keluarganya, harta bendanya, agamanya, dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguji umat atau manusia melainkan disebabkan karena dosa-dosa mereka, melainkan disebabkan karena perbuatan dosa. Maka apa yang dengannya Allah menguji kita, marilah kita jadikan sebagai suatu pelajaran untuk kembali kepada Allah Ta'ala, untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki cara di dalam memberikan peringatan kepada hamba-hambanya. Salah satunya adalah dengan ujian, salah satunya adalah dengan cobaan, salah satunya dengan musibah yang Allah timpakan kepada seseorang ataupun kepada suatu komunitas. Dengan demikian mereka sadar kembali pada Allah, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Pada kesempatan yang baik dan di hari yang mulia ini, ada tuntunan-tuntunan yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya. Salah satu amal yang mulia adalah apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Ini adalah perintah Allah bagi mereka yang mampu, yang diberikan kecukupan harta oleh Allah Azza wa Jalla, dianjurkan untuk berkorban 1 ekor kambing atau yang lebih dari itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan kita mendekatkan diri pada Allah, menunjukkan sikap
jujur kita kepada Allah Ta'ala untuk kembali kepadanya, bertobat kepadanya, dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Semoga Allah Ta'ala yakni mengangkat wabah, mengangkat cobaan yang Allah menguji hamba-hambanya dan cobaan tersebut. Dan tentu kita berharap pula dengan adanya wabah ini jangan sampai memecah belah kaum muslimin dalam masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah yang tidak perlu sampai terjadi perbedaan atau perselisihan di antara mereka. Setiap ulama dengan ijtihadnya, dengan dasarnya, dengan dalilnya, maka apa yang mantap dalam diri kita, kita jalankan yang sebaik-baiknya. Allah yang menerima amal-amal kita, Allah yang menerima atau menolak amal perbuatan kita. Tapi itikat baik seorang hamba ketika dia melakukan apa atau fatwa di kalangan para ulama yang benar, maka ini sudah satu sikap yang tepat. Oleh karena itu kita harus bisa tenggang rasa, kita harus bisa mentolerir dalam masalah-masalah khilafiyah yang merupakan masalah masing-masing kembali kepada dasar, kepada dalil baik dari Al-Quranul Karim maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting adalah kita menjaga hati kita, kita tetap bersaudara, saling sapa dan mengucapkan salam, saling maaf memaafkan. Toh kita pun semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Maka bagi mereka yang berkorban di hari Idul Adha ini, tentu kita berdoa mohon pada Allah Azza wa Jalla semoga Allah menerima amal-amal ibadah mereka. Demikian pula kita semuanya, amal apapun yang kita lakukan dari ibadah. Demikian pula saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga Allah menerima amal-amal kita semuanya dan ibadah haji mereka dan menjadikan sebagai haji yang mabrur. Wahai kaum muslimin, satu ayat dalam Al-Quranul Karim surat As-Saff ayat ke-14 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian sebagai penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, sebagaimana Isa bin Maryam berkata kepada para hawariyin, kepada murid-murid dekatnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku dalam menolong agama Allah? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah, maka para hawariyun, sahabat-sahabat dekat Nabi Isa mengatakan, kami yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Oleh karena itu marilah kita tanamkan dalam diri kita, setiap pribadi, laki-laki maupun perempuan, dan semua profesi yang kita miliki, apakah dia seorang pejabat atau seorang apapun yang dia miliki, dari kesempatan yang ada, jadikan itu sebagai modal dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka berdakwah, menegakkan tauhid, mengajarkan kewajiban-kewajiban manusia kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan demikian kita telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah kami yang singkat ini pada kesempatan yang baik ini. Dan tentu di sini ada hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan bertemunya dua hari raya pada hari yang sama. Kita berada hari ini di hari Jumat, berarti dua Id bertemu, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya, Abu Daud dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah, juga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtama'a idani fi yaumikum hada, telah berkumpul dua Id pada satu hari kalian ini. Faman syaa ajza'ahu minal jum'ati, maka barang siapa yang menghendaki, sholat Id ini sudah mencukupi baginya, yakni untuk tidak sholat untuk tidak sholat Jumat. Wa inna mujammi'un, kata Nabi SAW, namun kami tetap akan melaksanakan sholat Jumat, insyaallah. Itu perkataan beliau. Di dalam satu riwayat yang lain, ya, kata Nabi SAW, man syaa an ya'tiyal jumu'ata falyatiha, barang siapa yang akan mendatangi sholat Jumat, hendaklah dia mendatanginya.
Wa man syaa'a an yatakhallafa falyatakhallaf. Maka barang siapa yang juga yang tidak mau datang, maka silahkan dia tidak datang. Tetapi tentunya di sini bagi yang tidak Jumatan tetap sholat duhur 4 rakaat di rumahnya. Ya, oleh karena itu kami sebagai pembina atau penasehat di Jami Mekah ini, karena di sini ada kegiatan pemotongan hewan korban insyaallah pada hari ini. Oleh karena itu Takmir atau DKM mengambil kebijakan ya untuk tidak mengadakan sholat Jumat di masjid ini. Ya, bagi yang ingin sholat Jumat silakan cari di masjid-masjid yang lainnya. Ini yang dapat disampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah dari kita dan dari antum sekalian. Wa kullu amin wa antum bi khair. Alhamdulillahil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma adfa'na al bala'a wal waba' wal fahsya'a wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassatan wa min sa'iri biladil muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajmain. Demikian dapat disampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.